Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Ramadhani, NIM 0503495526, akan berperan sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, izinkan saya, Ajeng Ramadhani SH, sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro untuk membacakan surat tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas terdakwa Ayam. Surat tuntutan ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti yang sah, dan keyakinan kami berdasarkan pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan Negeri Metro untuk mengadili surat tuntutan dengan nomor perkara 120-P.B/2024-PN-MET, jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro yang bertindak selaku penuntut umum. 1. Adapun identitas terdakwa: nama Ayam, tempat lahir Lampung, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Trenggiling, Purwosari, Kota Metro Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Identitas tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan tidak dibantah oleh terdakwa di persidangan. 2. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor MTR-2/04/2024 dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang sah secara hukum, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2024, korban Bebek, mahasiswa Universitas Bumi, usia 19 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Jalan Kenari, Kota Metro Lampung, dengan berlumuran darah dan luka tusukan di badan, terutama leher dan dada. 2. Bahwa terdakwa Ayam, yang merupakan teman dekat korban, adalah orang yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian pembunuhan. 3. Bahwa terdakwa membawa pisau lipat yang sudah disiapkan sebelumnya dan disembunyikan di dalam jok motor, serta memasukkan dalam saku celananya saat tiba di kosan korban. Hal tersebut menunjukkan adanya niat dan rencana. Terdakwa juga mempelajari cara melakukan serangan melalui film The Narcos, dan film tersebut menginspirasi terdakwa untuk menyembunyikan jasad korban. 4. Bahwa terdakwa merupakan teman akrab korban yang sering beraktivitas bersama. Namun, terungkap bahwa adanya rasa iri terdakwa terhadap kesuksesan akademik dan ekonomi korban. 5. Peristiwa pembunuhan: bahwa pada malam kejadian terdakwa datang ke kosan korban dan berbincang di kamar kos korban. Saat terdakwa berpura-pura hendak pulang dan korban lengah, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan menusuk ke leher serta dada korban berulang kali. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal di tempat. 6. Tindakan setelah pembunuhan: setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang berharga korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Setelah itu, terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus jasad korban dengan plastik hitam besar, melapisi dengan spray, dan menaburi pengawet serta wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk dan menghilangkan jejak. Perbuatan ini jelas menunjukkan upaya sadar untuk menutupi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 7. Motif: bahwa timbul niat pada diri terdakwa untuk membunuh korban atas nama Bebek dikarenakan terdakwa memiliki motif iri, kecemburuan terhadap kesuksesan akademis dan ekonomi korban, serta terdakwa diketahui terlilit utang kosan dan pinjaman online.
4. Analisis juridis. Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa terhadap perbuatan terdakwa, kami, Jaksa Penuntut Umum, meyakini bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan uraian sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam. Terdakwa Ayam merupakan subjek hukum yang cakap, bertanggung jawab, sehat secara jasmani dan rohani. 2. Unsur dengan sengaja. Berdasarkan kronologi dan pembuktian, terbukti terdakwa memiliki mens rea berupa niat dan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban dengan perencanaan terlebih dahulu, yaitu menusuk korban secara berulang kali hingga meninggal. 3. Unsur dan dengan rencana terlebih dahulu. Dengan uraian sebagai berikut. 1. Terdakwa Ayam melakukan pembunuhan didorong oleh motif iri dan ekonomi. 2. Terdakwa mempersiapkan pisau lipat di motor sebelum tiba di kos korban. Ini menunjukkan adanya jeda waktu berpikir. 3. Terdakwa memilih tempat tertutup, yaitu kos korban, dan menunda aksinya dengan mengobrol lalu berpura-pura pulang untuk mengelabui korban. Jeda waktu antara niat dan pelaksanaan ini adalah masa berpikir yang tenang, bukan spontan. 4. Tindakan pasca pembunuhan, yaitu terdakwa membungkus jenazah dengan plastik dan spray, serta menabur pengawet dan pewangian yang terinspirasi dari film. Hal ini menunjukkan kemampuan terdakwa untuk berpikir secara sistematis dan matang dalam menghilangkan jejak. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP berupa: 1. Barang siapa, yakni terdakwa Ayam, melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain. 2. Dengan reus actus, perbuatan tersebut dilakukan dengan menikam korban hingga menyebabkan kematian. 3. Mengakibatkan hilangnya nyawa korban secara langsung. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan keji dan dengan perencanaan terlebih dahulu. Kedua, tindakan terdakwa menimbulkan keresahan dan duka mendalam bagi keluarga korban. 3. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan merencanakan dan menggunakan pisau lipat untuk menikam korban berulang kali. 4. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan membungkus jasad korban. 5. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban, yaitu laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 2. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif selama penyidikan serta penyidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 6. Tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa Ayam dengan hukuman penjara 18 tahun dikurangi dengan masa tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian tuntutan ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.